waktu itu pakai apa? Pakai listrik. Tahu pakai listrik. Pakai lo gitu, kalau pakai kabel, betul nggak? Kalau nggak ada kabel yang nggak bakal nyambung ke listrik. Begitu juga kita nggak bakal menuju keimanan kepada Allah, kita nggak bakal menuju keimanan kepada Rasul kecuali melalui perantara kabelnya para alim ulama. Paham? Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Keprokan heula tuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi kesimpulannya sahabat itu empatinya kepada Rasulullah luar biasa. Ya, sampai tadi dikatakan kalau Rasulullah ketusuk duri, sahabat itu ikut merasakan juga. Kayak gimana tuh keimannya luar biasa sekali. Ya, Masya Allah. Tapi mungkin pertanyaan ketiga langsung lagi ke Habib Ali lagi. Karena masih bersangkutan. Ya, pertanyaan ketiga jadi, lalu bagaimana sih menyikapi zaman now, zaman sekarang? Bagaimana kita harus bersikap, ya, beriman seperti apa yang baik, yang patut kita senantiasa tempel dalam hati kita seperti apa coba? Caranya kita seperti tadi saya awal katakan, kita duduk dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang saleh. Karena kita ini Masya Allah, tujuan kita ini hidup di dunia, apalagi kita ini hidup di akhir zaman ini, Masya Allah godaannya luar biasa. Nah, supaya kita tidak terlena dari godaan-godaan akhir zaman ini, ya kita hidup harus punya tujuan. Betul? Tujuannya apa kita hidup? Ridho Allah. Baik. Tujuan kita hidup ridho Allah. Oh Bib, saya mau kaya, oke. Oh Bib, saya pengen sukses, oke. Oh Bib, saya pengen husnul khotimah, oke. Gak bakal Anda kaya, gak bakal Anda husnul khotimah, gak bakal Anda sukses kecuali Anda mendapatkan ridho Allah. Tapi menuju ridho Allah ini gak segampangnya kita pikirkan dan gak segampangnya kita katakan. Ada pintunya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ada perantara. Kalau kamu mau iman sama Allah, kalau kamu mau takwa sama Allah, ada perantaranya. Apa perantara untuk menuju ridho Allah? Tiada lain Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Nabi Muhammad, kalau umatmu cinta kepada aku, kata Allah, jalannya satu, pintunya satu, kendaraannya satu, Sayyidina Muhammad. Ibarat begini, saya kasih logiknya begini. Kita mau ke Jakarta, tujuannya apa? Jakarta. Kita mau nyampe ke Jakarta harus ada perantaranya apa? Mobil, kendaraan, kaki. Nah, begitu juga kita untuk ridho Allah. Ridho Allah, iman kepada Allah, perantaranya Nabi Muhammad. Iman kepada Nabi Muhammad, perantaranya para alim ulama. Pokoknya intinya gini, terus dulu dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan pernah kita minder. Oh, Bib saya banyak tato. Oh, Bib saya banyak dosa. Lebih baik, dengerin, lebih baik hati yang bersih di dalam baju yang kotor daripada hati yang kotor di baju yang bersih. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi kumpul dengan orang soleh, insya Allah orang-orang soleh itu akan mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi intinya untuk kita, bekal untuk kita dari Habib ya. Kalau kita ingin selamat di akhir zaman ini, kiblatnya satu. Apa tadi kiblatnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dengan kita senantiasa mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam segala hal kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nggak banyak. Habib Alinya 2 pertanyaan, Habib Abdillah 2 pertanyaan. Nanti insya Allah sisanya jamaah boleh ikut bertanya kepada narasumber pada sore hari ini. Ya. Baik, untuk Habib Abdillah. Apa ya kira-kira? Oh iya, Beb. Ini di tahun 2022 ini kan sebentar lagi mau ada Piala Dunia tuh ya? Betul ya? Betul. Mau ada Piala Dunia. Kadang-kadang orang yang nggak suka bola juga jadi tiba-tiba ujuk-ujuk suka. Saya ini bukan penggemar bola, tapi kalau Piala Dunia, Masya Allah, ikut. Kadang milih apa? Pilih negara, kamu apa? Prancis, kamu apa? Spanyol. Yang tahun kemarin apa? Juaranya kemarin? Jerman. Nah, kadang itu tuh. Kadang nih ketika kamu ada Piala Dunia, bentrok sama kajian, ya? Bentrok sama
majelis. Jadi sikap kita, kiat-kiatnya seperti apa sih Bib kira-kira? Ya untuk kita senantiasa menjaga keimanan kita juga. Tafadhol. Luar biasa. Sebetulnya suatu berbarengan ya, itu antara sifat duniawi dan sifat ukhrawi. Sifat keduniawian, salah satu contohnya tadi penggemar sepak bola, dan juga sifat ukhrawi, keakhiratan, itu penggemar majelis. Dan ada tengah-tengah. Nah, tengah-tengah, ada yang di tengah-tengah. Orang itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala ketika akhiratnya dikedepankan atau dunianya yang dikedepankan. Nah, ini ujian bagi kita semua, betul nggak? Contoh pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi pertandingan sepak bola Persib atau apapun tim idola kita ketika dia bertanding dengan acara majelis kajian, pengajian atau belajar. Apakah pengajian yang kita tinggalkan demi hobi kecintaan kita dengan Persib, atau kecintaan kita, hobi kita yang kita tinggalkan demi kajian dan pengajian? Kalau kita terlalu keras, maka mereka akan meninggalkan kita semua. Karena Allah yang memerintahkan kita dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat kasih sayang Allah, lemah lembutlah kepada mereka, jangan keras-keras. Jika Anda keras dan hatinya keras, mereka akan pergi semua. Artinya majelis kita malam ini bertepatan dengan pertandingan Persib. Bagi pecinta Persib, gak boleh hadir ke stadion, hadir di pengajian kita. Ini bakal lari mereka. Mereka gak mau hadir lagi. Kenapa? Keras. Nah. Atau kita bikin majelis, lihat pertandingan Persib hari apa, supaya mereka gak bisa nonton bola, saya tepatkan harinya sama dengan pertandingan Persib. Lari mereka. Kita lihat Wali Songo, mereka dakwah di Indonesia, melihat orang-orang hobinya gamelan, gak dirubah, gamelan tetap. Bahkan dalam ayat itu, fa'fu anhum, maafkan mereka, maafkan. Wastaghfir lahum, minta ampun kepada Allah buat mereka. Bukan sekedar dimaafkan dan kita minta ampun. Wasyawwirhum fil amr, ajak musyawarah. Kayak apa enaknya nih pengajian kita? Bentar lagi Persib main, kita taklim. Enaknya gimana nih? Syawwirhum fil amr, ajak mereka itu musyawarah. Faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah bertekad, tanggal sekian, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ini artinya berarti kesimpulannya, jika pertandingan bola itu bertepatan dengan event, lebih baik event kita undur demi pertandingan majelis yang orang-orang yang hadir di majelis itu cinta dengan Persib, biar dia bisa hadir melihat Persib main. Event kita undur. Kalau kita nekat ngadain event Persib lagi main, itu orang-orang nggak hadir, benar nggak? Berarti dalam berdakwah pun kita butuh siasah, kita butuh politik dalam berdakwah. Artinya bukan politik masalah duniawi, tapi kita melihat karakter medan dakwah kita, untuk siapa sasarannya. Jika kita lingkungannya ini pecinta Persib, kita ngadain bertepatan dengan Persib, gak ada yang hadir. Oh, kalau eventnya ini bertepatan dengan Persib tanding, kita undur aja. Seperti itu. Namun ada sebagian majelis yang rutin. Saya bilang yang rutin. Kalau rutin seperti majelis saya setiap malam Selasa, apapun yang terjadi saya tidak mungkin mengundurnya karena rutin. Tapi ketika murid atau jamaah nggak hadir, fa'fu anhum, maafkan mereka, biarkan mereka dengan hobinya, seperti itu. Kalau yang rutin tetap berlangsung. Kalau event atau pengajian-pengajian yang memang itu kita masih bisa menentukan tanggalnya, ya kita lihat sasaran kita, lebih baik kita undur supaya tidak bertepatan dengan kecintaan medan dakwah kita, seperti itu.
Wallahu a'lam. Ya, silahkan pendukung Persib semua berbahagia dengan jawaban seperti ini. Jadi Masya Allah sekali ya, Masya Allah begitu syamil, begitu kamil jawaban daripada Habibana Abdullah bin Yahya Al-Habsyi. Jadi intinya nih ya, mungkin bisa diambil kesimpulan, kalau bertepatan dengan event, maka siasat kita di dalam berdakwah bagaimana? Kita cari di waktu-waktu kosong. Cari di waktu-waktu kosong yang sekiranya tidak ada pertandingan, mau Piala Dunia kah, mau Persib kah, mau apa itu ya. Adapun bila mana bentrok dengan kajian yang udah istiqomah, yang sudah rutin, yang sudah jamnya, harinya sudah tepat, maka tetap dijalankan, ya, tetap dijalankan. Masya Allah, silakan tepuk tangan lagi buat Habib Abdillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin di sini juga saya memberi kesempatan buat jamaah, ya, buat jamaah di sini barangkali ada yang mau bertanya kepada narasumber langsung, silakan. Oke. Sama disebut ya, Ya, mau sama Habib Ali, Habib Abdillah. Ini Ustaz ada mic-nya. Silahkan kepada ikhwan maupun akhwat ada yang mau bertanya. sebutin pakai teman-teman. Bagaimana beriman di akhir zaman? Habib ke Habib Abdullah Al-Habsyi, katanya pertanyaannya bagaimana cara beriman di akhir zaman. Terima kasih Bu, jazakumullah khair sudah bertanya. Bagaimana cara beriman di akhir zaman? Cara beriman di akhir zaman, ya berkumpul dengan ahli iman, berkumpul dengan orang-orang ahli iman. Iman itu bisa bertambah dengan taat, dan iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Lalu di akhir zaman berbuat maksiat itu lebih mudah daripada berbuat taat. Berarti supaya iman kita itu bertambah, perbanyak berbuat taat, maka iman akan bertambah. Dan tinggalkan perbuatan maksiat, maka iman tidak akan berkurang. Saya teringat satu pertanyaan dari teman saya dari Manchester, Britania, Inggris. Ketika itu mereka mau pulang dari Yaman, kita belajar di Yaman. Mereka mau pulang, mereka takut. Dia di Yaman, gak banyak lihat aurat terbuka di mana-mana. Ketika dia mau pulang, wah bahaya nih nanti kalau saya pulang setiap hari mata saya yang sudah saya jaga ini dia melihat aurat di mana-mana. Maka dia berjumpa dengan guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau bertanya, ya Habib, kami sudah 5 tahun di Yaman, di Darul Mustafa di Tarim, tapi nggak lihat aurat. Nanti kami pulang ke Britain, pulang ke Manchester, kami mendarat, sudah semua aurat ada di depan kita. Bagaimana ya Habib iman kita? Nah, ini menjaga iman di akhir zaman bagaimana ya Habib? Maka Habib Umar mengatakan malah itu ladang lezatnya iman bagi ente. Artinya apa? Ente akan merasakan manisnya iman dikala ente alihkan pandangan ente ketika melihat maksiat. Semakin Anda itu menjaga dari maksiat, akan semakin bertambah iman kita. Karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kadang kita kalau cinta sama cewek, kita jaga biar dia nggak kemana-mana. Atau kita cinta dengan sesuatu, kita jaga biar nggak hilang, betul? Tapi kalau kita cinta sama Allah, kenapa nggak kita jaga? Imam Syafi'i bilang, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu wa hadha mu'alun wa fi qiyasi badi'u walau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Inti nggak jagain Allah, inti tetap bermaksiat kepada Allah, nggak jagain anggota tubuh, 7 anggota tubuh, mata, lisan, telinga, tangan, kaki. Taksil ilah, inti tetap nekat, inti langgar semua, dan inti ngaku Allah Tuhanku, Allah kekasihku, aku cinta sama Allah. Ini sesuatu yang muhal, mustahil untuk disandingkan, nggak cocok. Kenapa? Jika cinta Anda itu benar-benar cinta, maka innal muhib liman yuhib muti'.
orang yang cinta dengan yang dicinta pasti itu selaras, pasti dia itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara untuk beriman di akhir zaman, perbanyak taat dan kurangi maksiat. Karena dengan taat akan menambah iman dan menjauhi maksiat, itu tidak akan mengurangi iman kita. Semakin kita banyak maksiat, akan semakin berkurang iman kita. Contoh, kita ini kadang remehin, cuma sunnah. Padahal di zaman sahabat Nabi Muhammad, mereka itu nggak pernah ninggalin sunnah, meskipun sunnah. Sunnah itu jika kita lakukan, kita dapat pahala. Jika kita tinggalkan, kita nggak dapat apa-apa. Betul? Nah, meskipun cuma sunnah, mereka nggak mau ninggalin. Kalau kita remehin, cuma sunnah, akhirnya lama-lama jatuh di makro. Makro itu jika kita lakukan nggak apa-apa, tapi kita tinggalkan, kita dapat pahala. Cuma makruh. Lama kelamaan dia jatuh yang haram. Haram, bentar lagi kita tobat bisa. Lama-lama dia nentengin seperti itu, imannya berkurang, akhirnya dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Jika sampai dia mati, su'ul khatimah. Jadi doa paling ditakuti oleh mereka penggoda manusia, yaitu setan, adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah kami mohon husnul khatimah. Dia sudah capek-capek godain supaya iman kita kurang, tapi kita minta husnul khatimah. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi intinya mungkin ya, beriman di akhir zaman itu harus dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu konsekuensinya seperti apa? Itu mengikuti Rasulullah. Ya. Ini ada tambahan sedikit boleh ya saya. Jadi katanya kalau kita punya idola orang biasa sama idola Rasulullah pasti hasilnya beda. Ambil contoh, kalau kita mengidolakan satu artis, artis bintang film, atlet dan lain sebagainya, kita mengidolakan. Biasanya kalau orang mengidolakan bagaimana? Dia semakin kepo, pengen tahu, betul nggak? Dia pengen tahu, cari tahu, sampai nanti namanya manusia biasa suatu saat akan kelihatan nggak cacatnya, akan kelihatan nggak aibnya. Ketika kita sudah tahu aibnya, maka apa yang terjadi? Kecintaan kita kepada orang tersebut semakin berkurang. Jadi gitu saya tahu, gitu, karena cinta kepada makhluk biasa. Tapi menariknya di sini, ketika kita mengidolakan Rasulullah, otomatis kita semakin kepo, pengen tahu tentang Rasulullah, pengen tahu sosok Nabi Muhammad seperti apa. Semakin kita cinta, semakin kita pengen mencari tahu tentang Rasulullah. Ya, Rasulullah kayak gimana makannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersosial dengan sesama. Maka yang menariknya di sini, ketika kita mengidolakan Rasulullah, semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan kita semakin haus dan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuncinya adalah dengan mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Itu adalah kunci daripada mengarungi hidup di akhir zaman. Tapi satu lagi pertanyaan mungkin ya. Baik. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya pada adik-adik yang tadi tentang yang baju lebih baik bajunya kotor daripada bajunya bersih tapi dalamnya apa. Nah ini seperti yang dikatakan tadi yang bertato itu ya kan dia keluarnya berarti bajunya yang kotor, artinya belum tentu. Terus yang bertato itu apa tadinya itu mereka kurang berimannya atau gimana ya? Nah terus cara melihat keimanannya gimana? Soalnya pasti orang-orang udah menilai dari luarnya ya, kebanyakan dari Marhaba, jelas. Tadi saya ngasih slogan lebih baik hati yang bersih di baju yang kotor daripada baju yang kotor di baju yang bersih. Seperti tadi juga pertanyaan, Masya Allah bagaimana anak-anak tatoan lagi menilainya? Simple. Ya, kita ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menilai orang lain. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana akhir hayat orang tersebut.
Belum tentu saya sekarang yang ada di depan antum semuanya, saya pakai kopiah, saya ceramah, saya nggak jamin saya ini husnul khatimah. Begitu juga orang-orang di luar sana yang belum Allah kasih hidayah, yang mana mereka tiap hari mabuk, tiap hari berzina, tato di mana-mana, dan belum tentu dia itu meninggal suul khatimah. Karena Allah itu sang maha membolak-balikan hati. Makanya yang selalu Nabi berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kenapa? Karena Nabi pun takut. Nabi pun takut hatinya dibalikkan oleh Allah. Itu Nabi, itu Rasul yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu. Apalagi kita yang tiap hari maksiat, tiap hari bergelimpangan dengan dosa. Makanya Pak, jangan pernah mudah menilai orang lain. Sebelum saya kasih tahu, kalian semuanya boleh menilai orang lain asalkan satu, tahu akhir hayatnya bagaimana. Pertanyaannya bisa nggak begitu? Nggak bisa. Nah, maka dari itu kita yang harus kita perbaiki dan harus kita perhatikan hati. Karena apa? Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah ini nggak lihat rupa kita semuanya, teningali mancung pesekna, teningali jambung pendekna, teningali hidung bodasna, tapi yang ditingali, yang dilihat oleh Allah hati kita. Kalau hati kita dipandang baik oleh Allah, maka Allah akan gerakan seluruh makhluknya untuk memandang dia baik. Tapi kalau hati kita kotor dipandang oleh Allah, maka serapi apapun, seganteng apapun, secantik apapun, seglowing apapun, orang itu bakal sumpah lihat Anda. Kenapa? Hatinya kotor. Betul tidak? Makanya ikhwan yang dirahmati Allah, orang yang suka mandang rendah orang lain itu berarti tanda hatinya kotor. Ibarat ini, Anda punya jendela, di rumah ada jendela, di rumah Anda ada jendela, jendelanya masya Allah, di rumah Anda ada jendela, terus di jendela itu ada jemuran tetangga. Tetangga ini udah nyuci, kita bersih baju, dijemur. Ketika kita lihat dari jendela, kalau jendelanya kotor, sebersih apapun tetangga kita nyuci baju, kelihatan kotor, betul nggak? Kenapa yang bukan pakaiannya kotor, tapi jendelanya yang kotor? Caranya bagaimana? Bersihkan jendelanya, maka kamu bakal tahu, oh itu bersih, itu kotor. Maka apa? Kalau hati yang kotor, apapun kita bakal dipandang kotor. Makanya hidup di dunia itu tidak lepas dari tiga. Salah satunya apa? Orang yang hidup di dunia ini nggak bakal lepas dari omongan orang lain. Bener diomongkan, tak bener diomong. Pengajian baik diomongkan, sok suci lu bu, betul nggak? Sok suci lu pak, kemana-mana di kopiah, diomongkan ada, mabok diomongkan ada, ya terus gitu. Kita ini nggak lepas dari omongan orang lain. Artinya apa? Kalau kita terombang-ambing dengan omongan orang lain, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan hidup kita, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah, jangan pernah kita ini menilai orang lain. Lebih baik kulit yang bertato. Kalau yang sudah tatoan, kalau sudah hijab, oh berarti boleh nama tato lain gitu kasih. Yang sudah terlanjur, mungkin karena dulu kita nggak tahu gaul ya, pas tahu hukumnya, oh ini gimana ya, lebih baik kulit yang bertato daripada hati yang bertato. Kalau kulit yang bertato bisa dirasa beres, kalau hati yang bertato hesek malah serna. Betul tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau tatonya natural nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kayak gimana? Panuan. Balas pokok. Natural. Biasanya akhir bangun tidur ya tato. Itu natural. Balas pokok artinya kan ada di sini terasa. Jadi luar biasa sekalian. Jadi kata beliau tadi apa? Yang pertama, jangan mudah menilai orang dari casingnya. Kadang ada apa? Laisal khabaru kal ayan, laisal khabaru kal muayyan. Berita itu tidak seperti faktanya kadang. Kita baru dengar informasi dari orang lain, oh gitu gini saya kata, oh gitu, ikut benci kita. Ya, dihasut mudah sekali. Nah ini apa? Yang perlu kita ketahui, laisal khabaru kal ayan.
yaitu berita yang sampai kepada kita itu belum tentu sesuai dengan faktanya. Maka pandai-pandailah kita di dalam memilah-milih berita yang masuk kepada kita. Seleksi dulu supaya kita tidak mudah daripada menjudge orang lain. Kemudian yang kedua tadi apa? Yaitu dengan hati yang bersih, ya Allah Subhanahu wa taala akan menuntun hidup kita, ya. Walaupun glowing kata Habib tadi kan, walaupun kesawanan unggal dinten, ya unggal dinten salon, cuman hatinya kotor mah, ya tetap saja melihatnya sumpek, ya. Ada juga orang yang kulitnya negro tapi dia daya, kayak negro jadi dia daya dia banyak. Misal ada yang kulitnya negro juga bagaimana? Tapi dia rajin wudu, ya, rajin ibadah, maka dipandangnya juga adem sama kita, betul nggak? Betul? Nah, baik, luar biasa. Ini dari akhwatnya sudah 2 orang. Mungkin kita kasih kesempatan dari ikhwan, baru bagi-bagi door prize. Habib yang nanya gantian sama jamaah, ya. Baik, dari ikhwan silakan. Ikhwan, ada yang mau bertanya dari tadi udah pesan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar pernyataan dari Al Habib Al-Ridho tentang tato ya. Nah, sebetulnya saya pencinta tato juga. Kalau disuruh nggak diharapkan saya mau tato juga. Cuma saya mau tanya gini, gimana kalau tatonya huruf Al-Quran, Allah atau Rasulullah gitu? Saking mencintainya terhadap Rasulullah dan Allah gitu, gimana? Kalau saking cintanya sama Allah dan Rasulnya, jangan nulis tatonya di kulit, tapi dibaca di dalam hati ya Bang. Kalau di kulit bukan cinta namanya. Kalau di blok WC gimana? Tutup ini dulu WC-nya. Jangan gitu. Ya. Kalau cinta sama Allah dan Rasul bukan berarti mempublikasikannya, mengaplikasikannya di dalam kulit. Tapi kalau cinta sama Allah di dalam apa? Perilaku, dalam keseharian kita, dalam akhlak kita. Karena apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi, karena Nabi, cintai Nabi, yuhibbunallah, Allah cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau pengen nanya sama tato, masalah tato, cari orang yang udah ditato hijrah. Gimana? Pengen apa nggak? Pasti nggak pengen. Gitu aja simpel ya. Baik, jelas ya? Jelas tadi pemaparan dari Habib. Jadi intinya apa? Intinya kalau cinta sama Rasulullah harus dengan tata caranya. Jangan cinta akhirnya nambah tato Al-Quran, ya Muhammad. Ini salah. Jadi dia cinta cuma mengaplikasikannya salah. Jelas kira-kira ya? Baik. Satu lagi dari ikhwan, jadi adil 2 sini, 2 sini, baru nanti gantian narasumber yang bertanya kepada jamaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi agak terlambat ya, tapi nggak apa-apa, saya langsung bertanya aja. Tidak apa-apa. Sekarang kan tadi kan ininya temanya kan mandi akhir zaman ya. Nah sekarang itu kan banyak sekali yang tentang fitnah ya termasuk fitnah. Fitnah itu termasuk dalam fitnah seperti sunnah. Fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu kan sekarang banyak sekali ya. Misalnya contohnya dengan kalau dulu itu kan ada istilahnya para wali itu kan sesuai yang disampaikan sama Habib tadi kan betulnya, jadi kita harus mengikuti istilahnya budaya dulu gitu ya untuk seperti itu. Nah sekarang kan banyak yang fitnahnya itu seolah-olah itu mengatakan sunnah tapi malah mengejas kepada yang orang yang melakukan amalan itu seperti itu. Nah itu bagaimana menghadapinya misalnya fitnah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ambil tambah contoh. Bib, ini ada orang jenggotan, jenggot ini, ini celana cingkrang ini. Padahal itu sunnah semua, ya betul ya, sepakat ya, itu sunnah Rasulullah. Coba kan ada golongan-golongan tuh sekarang. Bagaimana tuh Bib? Habib Abdillah, silakan. Itu sudah dijelaskan Nabi Muhammad 1443 tahun lebih. Rasulullah mengatakan, Bada ad-dinul gharib wa ya'udul gharib kama bada fatuba lil ghuraba. Agama itu awal mulanya itu asing. Ketika Nabi dakwah, bayangin di Mekah itu
Mereka belum tahu tentang Islam. Bayangin Nabi sendirian mengajarkan agama Islam, dan pertama beriman Sayyidatina Khadijah, wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah, mengkokohkan, menguatkan baginda Muhammad. Kemudian keluarganya, Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya, asing, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi diusir dari tempat tinggalnya, asing. Fasayaudu gharib, akan kembali nanti asing kembali. Seperti awal ketika datang ajaran Islam itu seperti asing, akan kembali asing. Sehingga yang tadinya memang sunnah ternyata kok dianggap apaan nih? Hah? Apaan nih maki gamis? Apaan nih maki? Kan kadang-kadang seperti itu. Maka sungguh beruntung seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kata Nabi. Beruntung orang yang menghidupkan sunnahku ketika manusia di saat itu pada mati daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka itu sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang mungkin kita kadang menjalankan sunnah, tapi orang menganggapnya itu seperti apa. Mungkin ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga sesuatu sunnah itu ada memang sunnah langsung datangnya dari Nabi Muhammad, yang dikerjakan langsung dari Nabi Muhammad. Ada juga sesuatu sunnah yang mana Nabi melihat sahabat melakukan, tapi Nabi tidak melarang. Nabi nggak melarang. Nah, di zaman sekarang banyak orang-orang di luar sana yang nggak sependapat dengan kita. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi nggak ngadain maulid, Nabi nggak ngadain seperti ini. Masa? Sekarang saya mau tanya, isinya maulid apa? Maulid itu isinya sejarah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi, dari sebelum lahir sampai Nabi lahir sampai Nabi meninggal dunia. Dalam maulid ada apa? Dalam maulid ada saling menasihati. Dalam maulid ada apa? Ada pembacaan ayat Al-Quran. Mana yang dilarang oleh agama kita? Semuanya baik. Nabi nggak ngelakuin, tapi sahabat Sayyidina Abbas, paman Nabi, pernah, ya Rasulullah, a'dinni likum bihaka, izinkan aku memuji-mujimu ya Rasulullah. Silahkan wahai pamanku. Wa anta lama khuliqta asraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Engkau ketika dilahirkan ya Rasulullah, semua jagat raya dipenuhi dengan cahaya kelahiranmu, dan kami semua berada di bawah naungan cahaya itu. Kami mendapat petunjuk hingga kami bisa dekat dengan Allah. Ini semisal maulid yang ada sampai saat ini. Itu syairnya panjang. Nah, di zaman itu belum dikatakan maulid. Zaman sekarang kita bilangnya itu maulid. Apa Nabi melarang? Jangan bid'ah, jangan bid'ah. Enggak.